Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, semoga kalian senantiasa sehat, bahagia, dan tentunya selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada hari ini, berjumpa kembali dengan Ibu Lia pada mata pelajaran Matematika kelas 8. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama Kakak Hasna. Kakak Hasna adalah mahasiswa pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada hari ini, Kakak Hasna sedang melaksanakan PLP di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Anak-anakku, mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran bersama Kakak Hasna. Selamat belajar anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama kakak Hasna Indarul Azhar dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas mengenai luas permukaan gabungan dan volume gabungan. Pertemuan sebelumnya, kalian sudah membahas bukan tentang luas permukaan prisma dan limas serta volume prisma dan limas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kalian siapkan alat tulis kalian ya. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapainya adalah dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak sekali bangunan yang menyerupai bangunan ruang sisi datar. Nah, apakah kalian pernah melihat bangunan-bangunan ini? Ternyata bangunan-bangunan ini menyerupai bangunan ruang sisi datar gabungan. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terdiri dari 5 segi 4 balok dan 5 terpotong. Yang kedua ada Monumen Proklamasi, terdiri dari 5 segi 4 dan 5 terpotong. Dan yang terakhir ada tenda. Tenda ini terdiri dari prisma segitiga dan balok. Nah, adik-adik, agar lebih paham bagaimana cara perhitungan luas permukaan dan volume gabungan, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Nah, agar lebih paham mengenai luas permukaan gabungan dan volume gabungan, yuk kita perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya adalah, berapa luas permukaan dari bangunan ruang di samping? Untuk menyelesaikan persoalan ini, adik-adik perlu tahu, gambar ini terdiri dari beberapa bangunan ruang. Nah, agar lebih jelas, kita lihat. Wah, ternyata gambar ini terdiri dari sebuah kubus dan sebuah 5 segi 4. Langkah pertama, untuk mencari luas permukaannya, kita perlu mencari luas permukaan limas tanpa alas. Kenapa luas permukaan limas tanpa alas? Karena pada bangun ruang tersebut tidak termasuk dari luas alas limas. Nah, untuk mencari luas permukaan limas tanpa alas, di sini kita perlu mencari dari sisi tegak yang berbentuk segitiga. Nah, sisi tegaknya berbentuk segitiga dengan ukuran yang sama. Maka dari itu, kita akan mencari 4 luas segitiga dengan alas dan tinggi yang sama. Rumus luas segitiga, kalian ingat kan? Rumusnya apa? Betul sekali. Rumusnya yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Maka untuk mencari 4 luas segitiga, diperoleh 4 dikali 12 dikali 8 dibagi 2. Dan hasilnya 192 meter persegi. Langkah selanjutnya, kita mencari luas permukaan kubus tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena luas permukaan dari bangun ruang yang kita
akan cari tidak termasuk dari luas tutup kubus tersebut. Nah, untuk mencari luas tutup kubus, seperti yang kita ketahui, kubus ini memiliki 6 sisi. Sehingga jika kita akan menentukan luas permukaan kubus tanpa tutup, maka kita hanya perlu mencari 5 sisi yang akan kita hitung. Nah, seperti ini. Sisi-sisinya terdiri dari 12 meter kali 12 meter. Diperolehlah rumus 5 dikali rusuk kali rusuk. Maka 5 dikali 12 kali 12 yang hasilnya 144 dan didapat hasil akhir yaitu 720 meter persegi. Karena kita sudah menemukan luas permukaan kubus tanpa tutup dan luas limas tanpa alas, maka luas-luas tersebut bisa kita jumlahkan. 720 meter persegi ditambah 192 meter persegi dan hasil akhirnya 912 meter persegi. Maka dapat disimpulkan bahwa luas permukaan gabungan antara luas kubus tanpa tutup dan luas limas tanpa alas pada gambar ini adalah 912 meter persegi. Oke. Setelah kita mencari luas permukaan gabungan, selanjutnya kita akan mencari volume gabungan. Bagaimana sih caranya? Nah, adik-adik semua, yuk kita perhatikan gambar tersebut. Gambar ini terdiri dari berbagai bangun ruang. Adik-adik perlu tahu, bangun ruang apa saja yang ada di dalam gambar ini? Pertanyaannya, berapa volume dari bangun ruang di samping? Untuk mencari volume bangun ruang gabungan, sama halnya dengan mencari luas permukaan. Pertama, kita harus mengetahui dulu, terdiri dari bangun ruang apa saja. Nah, di sini ternyata terdiri dari balok dan limas segi 4. Untuk mencari volumenya, sama halnya dengan mencari volume limas ditambah dengan volume balok. Oke. Langkah pertama yaitu mencari volume limas. Untuk mencari volume limas, adik-adik semua harus mengetahui apa yang diketahui dari limas tersebut. Nah, yang diketahuinya yaitu tinggi limas 16 cm, panjang limas 24 cm, dan lebar limas yaitu 8 cm. Lalu, apa sih rumus volume limas? Adik-adik semua pada pertemuan sebelumnya sudah belajar bukan mengenai volume bangun ruang sisi datar, prisma, dan limas? Nah, lalu apa rumusnya untuk mencari volume limas? Betul sekali, rumusnya yaitu volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas, atau 1/3 dikali panjang kali lebar kali tinggi limas, sama dengan 1/3 dikali 24 dikali 8 dikali 16 dan didapat hasilnya 1024 cm kubik. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjutkan ke langkah kedua. Langkah kedua kita mencari volume balok. Untuk mencari volume balok, kita perlu tahu dulu yang diketahuinya apa saja nih. Yang pertama ada tinggi balok 10 cm, panjang balok 24 cm, dan lebar balok 8 cm. Lalu apa sih rumus dari volume balok? Nah, rumus dari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi, di mana panjangnya 24, lebarnya 8 cm, dan tingginya 10 cm. Lalu kita kalikan semuanya dan didapat hasil 1920 cm kubik. Setelah kita mengetahui volume dari limas dan volume dari balok, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, didapat hasil 1920 cm kubik ditambah 1024 cm kubik
Hasilnya yaitu 2.944 cm kubik. Nah, dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa volume gabungan dari gambar ini adalah 2.944 cm kubik. Gimana? Cukup mudah kan? Adik-adik semua, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih kalian telah menyaksikan video pembelajaran hari ini sampai selesai. Semoga hal ini menjadi berkah bagi kesuksesan kalian di masa depan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.